2, 3 live. Alhamdulillah, pada malam ini, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Sirah Wali. Dalam malam ini juga tema yang kemarin sempat tertunda karena gangguan teknis, yaitu temanya tentang Mbah Syakibuddin atau Haji Abdul Latif. Beliau ini adalah salah satu tokoh penting yang terlupakan di dalam dunia beliau juga yang menurunkan tokoh-tokoh motorik tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kepada Mas Hasrul, monggo dimulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, dinten niki kula badhe cerita tentang Mbah Syakibuddin atau Mbah Abdul Latif. Yang minggu kemarin sempat tidak tahu kenapa blank dari untuk kajian-kajian siarannya blank, baik itu di Facebook maupun yang sudah direkam. Jadi mungkin saya tidak bercerita tentang, ya mungkin kalau Abdulnya kita bercerita tentang siapa Mbah Syakibuddin, atau kalau bisa dibilang Syakibuddin atau Syakibuddin, terserah apa dari perspektif dari bagaimana kita menyampaikan. Yang terpenting dari Mbah Abdul Latif ini perannya sangat urgent, sangat vital pada waktu itu dalam pergerakan dan siar agama. Mungkin saya mulai dengan menceritakan tentang silsilah atau nasab beliau. Sebenarnya keberadaan beliau ini sudah diawali dengan keluarga dari mbah beliau, Kiai Khodir. Kalau orang menyebutnya adalah Khodirun, Kiai Khodir. Dan sampai sekarang insya Allah beliau dari Kiai Khodir ini adalah masih surya dari Mbah Rahmat, Mbah Raden Rahmat sinupun ngaripin sitik ing Ngampel Dento. Mungkin untuk lebih nanti memperjelas supaya nantinya tidak ada kendala, baik itu di siaran langsung ataupun saya menyampaikan ini, insya Allah beliaunya meridhoi. Lebih dulu kita mengirim Fatihah terhadap Mbah Syakibuddin atau Mbah Abdul Latif dan beberapa saudara beliau maupun bapak maupun kakek beliau. Monggo Kang Yunus. Khilafat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu Fatihah. Bismillah, khususan ila Mbah Syakibuddin bin Kamal bin Kadirun, Mbah Syakibuddin bin Kamal bin Kadirun, Hasan Kiku bin Abdullah bin Tarmizi bin Syakibuddin bin Kamal bin Kadirun, Kiai Mas Mansur binti Haji Raudah binti Haji Tarmizi bin Syakibuddin bin Kamal bin Kadirun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nggih, matur nuwun Kang Yunus dan derek-derek sampun Fatihai buyut-buyut nggih. Saya akan memulai tentang bagaimana sepak terjangnya Mbah Syakibudin ini atau Mbah Abdul Latif ini antara santri, pondok, agama dan dagang dan umat. Sebenarnya saya awali dengan silsilah beliau. Mbah Syakibudin ini, Mbah Abdul Latif ini punya 5 saudara. Jadi Mbah Syakibudin ini punya 5 saudara. Yang pertama Mbah Syakina, yang kedua Mbah Syakiu, yang keberadaannya ada di Waru, insya Allah di Waru. Mbah Abdul Latif sendiri makamnya yang ada di Komplek Gipo atau di Ngampel Dento bersama Mbah Abdul Qadir atau Mbah Saridin. Yang kelima adalah Mbah Zainuddin. Jadi memang keluarga Mbah Kamaluddin ini atau Mbah Syakibudin ini adalah keluarga pedagang. Tapi bukan hanya berdagang pada zaman itu. Diperkirakan Mbah Abdul Latif ini kelahiran tahun 1760-an. Dan memang pada waktu itu perdagangan di Surabaya ini mengalami carut marut karena terpecahnya pemerintahan Surabaya menjadi 2, Kanoman dan Kaspuan, juga ada VOC di situ. Jadi memang pada waktu keberadaan Mbah Syakibudin ini merupakan pedagang besar. Ini tidak Mbah Syakibudin sebenarnya. Bapaknya itu awalnya juga pedagang besar yang kemudian dilanjutkan oleh Mbah Syakibudin atau Mbah Abdul Latif. Begitupun seluruh keluarga atau saudara-saudara Mbah Syakibudin ini juga bergerak di bidang perdagangan di Surabaya. Tidak hanya perdagangan saja, tapi juga mengelola pondok, ngopeni santri, dan ngopeni umat. Niku ngoten. Menawi zaman sakmonten nggih, setelah 1800-an dikuasai oleh penuh secara administratif dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, maka perjanjian dagang antara Mbah Syakibudin dengan pemerintah Hindia Belanda itu dilakukan perbaharuan. Jadi tidak ujuk-ujuknya Mbah Syakibudin ini informasi waktu saya berdiskusi dengan beberapa zuriya beliau bahwasanya Mbah Syakibudin ini mendapatkan Egendong Perponding. Nah, saya jelaskan di sini. Bagaimana Mbah Syakibudin ini mendapatkan Egendong Perponding itu hanya sebuah legalitas kepemilikan tanah. Bukan berarti Mbah Syakibudin ini mampu memajukan perdagangan di Surabaya. Terus ujuk-ujuknya pemerintah Belanda memberikan Egendong Perponding, boten saja. Lha apa Egendong Perpondingnya? Tanahi pisan kok, nggih. Jaluk tanahi pisan lho. Lha apa wong londoran duwe tanah. Memang ada sedikit saya flashback tentang tanah Surabaya yang digadekan ke VOC. Sebenarnya tidak seperti itu. Zaman Pakubuwono itu kalau tanah itu sudah digadekan, maka pihak VOC itu akan meminta ganti rugi. Dan Mbah Syakibudin akan membeli di situ. Sebenarnya bukan digadekan sebenarnya. Dikuasakan penuh ke VOC untuk menempati suatu wilayah. Karena secara sejarah, sosiologi sejarah, Surabaya niki angel, wis angel pokoknya angel. Taklukannya itu angel. Jadi mulai tahun ketika adanya Mbah Said Sulaiman Jaya Lengkoro
Surabaya ini tidak pernah ditundukkan oleh Mataram. Tidak pernah ditundukkan oleh Mataram. Tapi dengan beberapa ketika Jaya Lengkoro ini yo, saat ini ngeten ya, sejarahnya akan saya flashback juga. Nanti akan bersangkut pautan dengan Mbah Keputin juga dan kakek-kakek beliau. Kalau seandainya Jaya Lengkoro kali Surabaya dibuntu, dikasih bangkai, nopo wonten sumur. Nah, logikanya kan seperti itu. Nah, di sini ada proses dialog, proses perjanjian sebenarnya. Yang dikuasai Mataram itu bukan Surabayanya, tapi alur perdagangan yang menuju ke Surabaya. Itu semua dipegang oleh Mataram karena memang pada waktu itu ada iming-iming. Kalau Mataram ini sebelum VOC masuk, ada iming-iming terhadap pemerintah Surabaya supaya dienakno kali Mataram. Ya itu memang terjadi dan Sultan Agung tidak pernah menaklukkan Surabaya. Hanya menguasai alur perdagangan. Loh, kalau memang tidak menguasai alur perdagangan, wong pemberontakan itu sampai akhirnya bleger niku 1945, ya, mulai zamannya siapa? Mulai zamannya Adipati Honggo-Wongso, Adipati Jangrono Kali, Jangrono Tigo. Lho, Surabaya ini mboten nate ditaklukno kali Mataram. Nah, ini kembali ke Mbah Sakipotin nggih. Memang Mbah Sakipotin ini orangnya gila, ngomong sempat kula jelasno bahwa beliau tetap melakukan syiar dakwanya itu sebenarnya bukan pada orang-orang yang memang berada. Beliau selalu memberikan sesuatu untuk agama itu welasnya. Jadi setiap pondok yang ada di Surabaya itu mendapatkan sokongan dana dari Mbak Gipo atau Mbak Abdul Latif. Oh, ini tidak menutup kemungkinan wong mbah saya nggih nate utang kok. Pondok Tambak Sumur itu dulu kekurangan makan. Dan Mbah Zainal Abidin ke Mbah Gipo untuk ngutang terus ngoten ten catatan itu. Tapi Mbah Sakipotin tidak mau. Mbah Sakipotin tidak mau. Bahkan ini damel santri kali pondok nggih sampean mendhet mawon ten gudang. Betul nih, Mbah Sakipotin. Jadi memang kalau Mbah Sakipotin ini ada yang ngomong Sakoputin, ada ngomong Sakiputin, nggak tahu lah. Yang penting beliaunya ini sangat-sangat mensupport dengan harta bendanya untuk dakwah dan syiar Islam sendiri. Genggen kalau cerita ini kaget jenengan kan. Sebenarnya Mbah Sakipotin ini kerjasamanya tidak hanya sama VOC. Banyak pedagang-pedagang yang dari Palembang, Minangkabau, Bugis, Sumbawa, dari Bangil, Pasuruan itu, dari Wirosobo, itu bekerjasamanya sama dengan Mbah Sakipotin. Nah makanya VOC atau Hindia Belanda itu tidak berani langsung melakukan penekanan terhadap Mbah Sakipotin pada waktu itu. Jadi memang ada dari beberapa saudara Mbah Sakipotin ini, entah itu dari keturunan Mbah Abdullah Mansur atau keturunan dari Mbah Syahid Ali Akbar, itu juga melakukan perlawanan, membentuk santri, menggembleng santri. Ada yang persuasif dan ada yang represif. Mboten sedanten, terus ada yang kalau ngomong ada yang dialogis dan ada yang juga melakukan perang fisik. Nah, akhirnya kita ngomong perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Kalau perannya santri Surabaya, di mana harta bendanya Mbah Sakipotin dikorbankan untuk perang Diponegoro, itu memang ada. Tapi selama ini yang dibahas adalah Diponegoronya, bukan Mbah Sakipotinnya atau santri-santri Surabaya dan kiai-kiai Surabaya. Ini ngomongkan. Nah, kembali ke Mbah Sakipotin. Dulu ketika Mbah Sakipotin ini kulaan ya,
Katakan kulangan 5 kapal. Sing sekawan dijual ke kongsi dagang atau kerjasama yang kerjasama dengan Basaki Podin. Yang 1 kapal ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Ternyata ya, ini disumbangkan atau dijual ke kaum duafa atau orang-orang fakir pada waktu itu yang memang benar-benar tidak mampu. Jadi memang setiap hari Jumat, sanjangi bu kali tulisannya Mbah Kula nggih. Basaki Podin ini melakukan pasar murah atau yang saat ini pasar muamalah. Beliaunya tahu barang ini harus dijual kemana, yang 1 kapal ini maksudnya disumbangkan kemana, dizakatkan kemana, disodakohkan kemana. Itu setiap hari Jumat. Kalau saat ini terus tiang-tiang itu Jumat barokah. Dia kata memang lampah-lampahi tiang-tiang saat ini niku mencontoh ulama-ulama atau pedagang-pedagang yang dulu sudah memberikan contoh. Kalau di Surabaya ini yang memberikan contoh untuk pasar muamalah itu adalah insya Allah Basaki Podin dan beberapa pedagang-pedagang yang memang bergerak satu visi dengan Basaki Podin. Nah, tidak hanya itu, Basaki Podin juga memperkuat dan memberikan dana segar. Kalau saat ini dana segar gitu terus ini, bukan janda segar ini. Dana segar, sanes janda segar. Nah ini urusannya Kang Yunus nih. Nah, memberikan dana segar ini dikhususkan memang untuk para santri dan pondok-pondok yang ada di Surabaya. Lek zaman sakmonten ketika Basaki Podin ini tidak melakukan support dana, terus kiai-kiai zaman sakmonten niki njaluk ten sinten. Wong pada waktu niku Surabaya nggih bukan penghasil pangan. Nggih. Nah, ngoten mawon. Tadi dipikir secara logika dan rasional bahwa ada peran dari Basaki Podin ini kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Surabaya. Semua kiai-kiai selalu dikumpulkan oleh Basaki Podin setiap bulannya. Dimintai apa maksudnya? Basaki Podin ini nanggeti kiai-kiai, kebutuhanmu apa? Nah, bukan hanya mensupport pondok-pondok pesantren. Basaki Podin nggak ada pondok. Ya, akhirnya disinilah keturunan beliau, anak dari Kiai Mas Mansur seperti Ainur Rafiq atau Pak On ya, nah, pernah mengajar di sekolah ini yang beradaan di Langgar gitu. Nah, itu diteruskan sama Pak On, Ainur Rafiq itu. Nah, dados kalau metodenya Basaki Podin dulu itu beliau tidak tidak mendaftar atau tidak merekrut santri, boten tak jadi. Awal mula yang dilakukan Basaki Podin adalah membentuk santrinya itu dari ABK kapalnya Basaki Podin. Jadi ketika yang namanya ABK ini sudah selesai melaksanakan melakukan kerjanya ikut Basaki Podin, mereka disuruh ngaos ngaji. Ini ABK-nya. Nah, kemudian kalaupun ada santri-santri yang bukan ABK kapal beliau, ya tetap diopeni kalian Basaki Podin. Boten hanya dagang, boten hanya kemaslahatan umat, tapi nggih Basaki Podin iki nguruki ngaji kali ABK kapale. Itu yang terjadi. Loh, kalau memang
untuk masalah penggemblengan atau kekuatan tuh Mbah Sakipotin nggak ada dulur dulurnya sinten nggih ten Dresmo nggih ten Tambak Sumur ten Bureng kowe nggak ada dulur ya lah. Ini kan dimanfaatkan oleh Mbah Sakipotin memang untuk penggembleng untuk ABK kapal ini kan nggih kudu napa nggih kudu sakti nggih kudu kanuragane kudu hebat karena ten laut niki kan nggih wonten perompak. Nggih perampok laut niki kan perompak. Nggih lek sakniki Pirate of the Caribbean. Nah, ngoten. Nah, memang zaman dulu itu sudah ada perompak wong zamane Nabi Musa mawon wonten nggih ya. Dan memang bajak laut nih ya, bermata satu. Nah, memang dipersiapkan di sana. Nah, disinilah lahir klan Gipo. Dari Mbah Sakipotin ini lahirlah klan Gipo. Nah, ini sangat asik ketika kita membahas klan Gipo. Wonten Hasan Gipo, wonten Kiai Mas Mansur, pahlawan nasional, ada Kiai Alwi bin Abdul Aziz, ada Mbah Ibrahim Said, ada Mbah Ridwan Abdullah, dan masih banyak lagi. Waduh, keluarga Gipo kan. Jadi memang sampai detik ini kalau anggap Mbah Sakipotin ini wali mastur, mboten purun diperluwi. Makanya kalau wingi nggih kula ngapunten. Kalau sampai nyebut ini buyut jenengan ini wali mastur. Nah kira kok kejadian mboten saged di live. Ya niki insyaallah beliaunya mau. Tapi akan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau Mbah Sakipotin dulu itu seperti itu, apakah dari anak cucu beliau ini tidak sedikit pun sama dengan beliau? Nah ini kan, akhirnya kita kembali. Kalau tukul ini kembali ke laptop. Nah ini kula mboten kembali ke Langgar Gipo, lek terus Mbah. Kembali ke Langgar Gipo. Jadi memang Langgar Gipo ini tidak hanya Mbah Sakipotin aja yang memanfaatkan, tapi anak cucunya itu seperti Hasan Gipo, Umar Gipo, Abdullah Gipo, Ahmad Gipo, Tarmizi Gipo, itu dulu pernah di sini dan membesarkan Langgar ini. Lah orang akan berpikir sempat Langgar ini mangkrak dan ditempati oleh kalau bisa dibilang ngapunten yaitu tunawisma. Itu sempat tidak terurus dan mangkrak. Ini dulu merupakan Langgar sejarah karena di situ ada pergerakan. Entah itu pergerakan dari awal mulanya terbentuknya suatu keorganisasian yang saat ini sangat besar di Indonesia. Kiai Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Hasan bin Abdullah Gipo, ada Umar Gipo. Nah, orang akan teringat ketika ada beberapa Habib yang cerita, Habib Ngampel ya, Habib sembulah Habib Ngampel. Bahasan Gipo itu mek dana itu. Boten. Insya Allah sampai dinten niki lho anak putune mboten semerap ceritane bahasan Gipo niku pripun. Wong nggih sakaken saja. Karena memang keikhlasan beliau mendirikan dan mendanai ataupun sebagai inspirator terbentuknya organisasi yang paling besar organisasi masyarakat yang paling besar sampai detik ini. Tapi beliaunya ikhlas. Sing dicontoh sinten? Nggih bae. Sing dicontoh balik mana kan? Sing dicontoh nggih Mbak Abdul Latif, nggih Mbak Abdul Qadir, nggih Mbak Zainuddin, nggih Mbak Wariyu, nggih Mbak Kamal nggih. Sedanten niku dados inspirasine anak putune.
Mbah Mansur, daya intelektualnya sangat mumpuni pada waktu itu. Kiai Alwi bin Abdul Aziz sampai beliau mencari yang namanya Islam pembaruan itu sing pripun. Akhirnya sampai ke Leiden, Nederland, ten Londo. Tapi nggak tahu kan maksud dari Mbak Alwi ini seperti apa ketika beliaunya ke Belanda. Mbak Mansur ini ikut salah satu organisasi yang didirikan di Jogja, dan Mbak Hasan Gito juga berseberangan dengan Mbak Mansur. Sebenarnya bukan masalah visinya, tapi bukan visi misinya, tapi bagaimana beliaunya ini berjuang melalui toreko-toreko yang berbeda dalam sing beda, tapi tetap tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia. Ya niki ngeten nggih. Bagipun niku mboten wonten cerita niku aku iki koyok ngene. Lah tujuannya kan damel umat. Nah, niki dititipi Kanjeng Nabi. Ummati lah ngoten. Ini coba dilakukan sedikit oleh Mbah Hasan Gito tentang masalah sedekah, tentang masalah infak, sedekah atau apapun untuk pergerakan dan perjuangan agama. Lalu Mbah Hasan Gito ini sebenarnya perannya itu kalau dulu waktu zamannya Nabi itu perannya Siti Khadijah ya. Siti Khadijah kalau pada waktu zamannya sahabat atau Khulafaur Rasyidin, beliau ini memerankan yang namanya Utsman bin Affan ya. Jadi memang ada peran-peran tersendiri. Terus ketika ono Mbah Said Ali Ashor, ono wonten Mbah keturunannya Mbah Ali Akbar yang lainnya, memang perannya ada perbedaan. Nah, niki sing tidak melakukan kalau riyen persatuan ini lebih kuat meskipun jalannya berbeda-beda tapi visinya tetap satu. Nah, niku sak riyen. Tapi sak niki mboten semerap kula. Ono MA, ono MP, ono Macan Abang, nah ono Macan Nisamuddin. Nah niki tujuane nopo? Lah ngoten. Nah, sing penting kan ngeten. Macan Ali pripun, terus macan putih pripun, macan abang pripun, macan. Nah, ini sebenarnya dulu sudah dikumpulkan oleh Mbah Sakipoddin supaya kiai-kiai yang pada waktu itu berjalan di satu visi dan misi tentang dakwah dan syiar dan bagaimana agama ini bukan sebagai komoditas, tapi agama ini dibuat perjuangan supaya tidak ada yang namanya penjajahan secara hak. Niku agama nih, persamaan haknya harus ada. Contoh saat ini ngenten. Nah, kalau dulu itu ketika Hindia Belanda, kalau VOC dulu itu ada, maka ada yang namanya statuta 1902 Masehi. Itu hanya perjanjian dagang. Nah, yang dilakukan kepada pemerintah maupun pedagang-pedagang besar yang ada di wilayah di mana VOC berdagang. Nah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda ketika VOC itu banyak utang dan banyak korupsi di dalam tubuh VOC sendiri, maka dikuasailah, dibayarlah utang-utang itu oleh pemerintah Hindia Belanda. Lah muncullah yang namanya pembedaan warga atau warga negara. Oleh Mbah Sakipoddin boten gawe aturane Londo. Aturannya Hindia Belanda tidak dipakai. Masih awakmu ningrat, masih awakmu iki wong Londo, masih yang penting ketika beliau orang-orang ini masuk Islam dan ini adalah kaum-kaum yang patut disantuni atau disedekahi, diberi sama Mbah Sakipoddin, tidak membedakan. Tidak membedakan.
Nah, lek sakniki kan awake dhewe sik nonton nggih. Sik nonton. Wah, iki wong londo ya males. Iki wong nik mboten. Nek bahasa Kipoten mboten. Tidak membedakan kasta itu. Tapi tetap Mbah Kipoten ini persuasif dengan Belanda. Tidak menampakkan perlawanan. Ya maksudnya dalam perdagangan tidak menampakkan perlawanan. Tapi karena Belanda memang waktu itu Hindia Belanda kalau seandainya melawan hancur Belanda di Surabaya. Lah sak mau londo sak mono kinten-kinten londo ten mriki 500 nggih. Nah, santri-santri atau pondok pesantren yang dibiayai atau disokong dana atau disupport dana dari Mbah Kipoten itu memberontak semua. Terus 500 ini muncul wong ewonan mboten mampu nggih. Nah, supaya Mbah Kipoten pada waktu itu memang ada strategi khusus untuk melawan Belanda, Hindia Belanda, sehingga Belanda tidak mampu menguasai sepenuhnya dan Belanda tidak bisa masuk ke ranah agama karena memang sudah diset sama kiai-kiai yang ada menjadi penasihat-penasihat yang ada di Kadipaten itu memang ada urusannya untuk mengurusi agama dan pondok-pondok pesantren itu memang ada. Jadi VOC ini tidak mengatur tentang santri dan pondok pesantren yang ada di Surabaya. Yang berhak mengatur adalah pemerintahan setempat atau kadipaten, kasepuhan dan kanoman. Nah, kanoman ini hanya diberikan wilayah secara administratif yang diakui oleh VOC atau Hindia Belanda. Tapi kasepuhan tidak mau. Wong kasepuhan itu kata-kata yang pemberontak sedanten terus dilondo. Nah, pada suatu saat, pada akhirnya semua itu menjadi pemberontak, tidak kasepuhan, tidak kanoman. Gitu. Terus Mbah Kipoten ini setelah generasi Mbah Kipoten ada Mbak Tarmizi dan Mbak Ahmad. Terus yang dua anak perempuan ini hilang entah di mana, terus Sima angsal Bugis kali Sima angsal Minang. Nah, ini tugasnya Abu Nuwas untuk Abu Nuwas Al-Botopote Al-Basaiban ini untuk mencari jejak saudaranya Mbah Kipoten. Begitupun juga Mbah Kipoten ini nggak ada paman, nggak ada bule, nggak ada bude. Nah, ini juga harus dicari. Jangan hanya berhenti pada Sakipoten, Mbak Abdul Latif. Lo awake dhewe berarti silo kali track record Mbah Kipoten. Wis gak usah Mbah Kipoten mawon sing didoleki. Sing liyane gak usah didoleki. Mungkin engko lek digoleki njaluk sumbangan dana. Lah, iki sumbangan dana iki sing akhirnya menjadi persaudaraan itu putus. Nah, Mbah Kipoten, Mbah Abdul Latif ini sebenarnya melahirkan tokoh-tokoh besar ya. Memang tidak ada yang pernah tahu zuriyahnya nazab yang Mbah Kipoten ini kemana. Yang jelas Kamal Kadirun. Jenengan percaya lek jenenge Kadirun. Loh ini samaran sedanten Kiai Khodir. Nah, untuk murah-murah mantuni bahasa Iba. Akhirnya nus bahasan Kipu itu bahasa Iba nus. Waktu itu yang biyen itu ngomongi keturunan pedagang ambek tuan tanah. Loh, Mbah Kipoten ini sanes tuan tanah sebenarnya. Mbah Kipoten ini ngedrop tanah itu memang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasai oleh pedagang-pedagang ngapunten kula nggih Arab, pedagang-pedagang Cina
Tapi sakniki pun kualik ya. Sakniki lebih banyak dikuasai niku ras kuning, negeri Sin atau Tiongkok. Niki Tiongkok sing kuning. Itu memang strateginya Mbah Sakipotin. Membeli tanah-tanah itu memang strateginya Mbah Sakipotin. Dipuk gaya anak putune yo. Wong buat gaya anak putune didol itu. Nah, itu memang strategi. Kalau dulu ngapunten Mbah kula lek cerita niku sing dadi tuan tanah, tukang cateti londo iku nggih ngapunten. Marganya sampun ngertos sedanten nggih, Ustaz Baswedan. Baswedan tak wah betul semerap. Nah, memang ada beberapa klan-klan itu yang memang ditugasi oleh Belanda untuk menguasai tanah. Nah, di sini peran Mbah Sakipotin. Tapi mboten semerap tanah sing utus sedanten mboten kangge masak niki. Nah, Mbah Tarmidi sampai numbas tanah makam ten Rangka nggih. Sakniki ten pundi? Nah, itu harus diluruskan. Mungkin mantun ngeten. Lah didol kabeh mbek anak putune susah kula. Niku kula mboten ngrasani ngoten iki. Tapi strategi Mbah Sakipotin itu selain berdagang, juga beliau juga menguasai beberapa aset tanah. Dan memang itu dikhususkan kalau dulu mau dibangun pondok, mau dibangun ini, tapi cuman kedahuluan Mbah Sakipotin wafat. Sebenarnya itu digunakan untuk pondok pesantren yang dimana itu dikelola oleh anak cucu beliau. Tapi saat ini ketika sepeninggal Kiai Mas Mansur, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Ibrahim Said, Kiai niku Mbak Muhammad bin Yusuf, terus sinten sing kebon dalem niku ya Dalan Akhiyat, Kiai Muhammad Nawawi Muhammad. Nah, saat ini mboten wonten. Dados sing dikarepno Mbah Sakipotin pada waktu itu memang sudah tahu kalau nantinya ini harus ada pondok pesantren yang dikelola oleh anak cucu saya. Tapi setelah hilangnya beberapa keturunan yang memang itu dikaruniai sebagai seorang kiai untuk memimpin pondok sudah habis, nggih pripun malih. Mek sakniki ngeten mawon. Wis, sing penting aku iki terdata nang gitu, sing penting aku iki terdata nang keluarga Sakipotin. Lho, sakno bae kok kandhani sakmono akeh. Suwek lho sarungi. Nah, jangan menganggap bahwa kalian ini adalah keturunan Mbah Sakipotin, Mbah Sayyid Ali Akbar, Mbah Abdullah Mansur, Mbah Raden Rahmat, Mbah Raden Qasim, terus gandolan sarungi mbah-mbahe dhewe. Lah lak suwek digandoli putune sampeyan tenak kene. Nggih. Nah, ketika sobekan sarung inilah yang menjadi pedomane awake dhewe napa melampat ten ngajem. Nah, jadi memang ini harus menjadi inspirasi kita ketika kita berbicara masalah Sakipun, Sakofuddin. Apakah dinten niki kita tidak bisa menghilami yang namanya ceritanya Mbah Hasan Kipo, Mbah Mas Mansur, Mbah Tarmizi, Mbah Abdullah Kipo, Mbah Ahmad Kipo, Hasan Kipo, semuanya Mbah Umar Kipo dan keturunan Mbah Kipo. Apakah hanya kita berbangga hari ini? Ojo bangga, sak nombangmu. Berbanggalah ketika jenengan-jenengan ini saged nyuntuh ngelakoni lampahi mbah-mbahe masya namung sekedhik bayi niki pun bunga ten akhirat. Salah satunya gimana? Sing boten mampu ten Langgar Kipo nyumbang. Waduh, ngomong nyumbang boten wis boten nanti niku dados permasalahan nggih. Yang penting bagaimana kita menghidupkan kembali langkah-langkah atau lampanya buyut-buyut seperti Mbah Sakipotin ini di keluarga Kipo. Contoh,
suatu saat kalau kita ini berdoa doa bareng-bareng nggih, sholawatan bareng-bareng nggih, tugas Kang Nanang sholawatan, awake dhewe njaluk supaya Covid niki ilang. Ya sakjane ngenteni vaksin nek kula. Vaksin entek baru mungkin dibuka los. Nah, tapi kula mboten saged prediksi kapan mantune. Nah, ini biarlah yang di atas yang mengatur. Tapi hari ini kita melakukan sholawatan, kita melakukan deres Quran atau apa, itu berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Nah, ketika pandemi ini sudah berakhir, banyak langkah-langkahnya bagi Bu ini bisa kita contoh. Contoh, kita ngumpulkan kaum-kaum du'afa, kita membagikan sedekah atau semampunya kita. Nah, nanti pripun dana anggarane, wong lek Gusti Allah niku pun ngridhoi nggih, masya mudhun teko langit, mudhun teko neraka, didukno kali Gusti Allah. Lek Gusti Allah pun kuning nggih, riya wis pun ridho wis. Oh iki bener langkah anak putune gitu. Wis insyaallah diridhoi kali Gusti Allah. Sunatan masal. Nah, niki sunatane nggak ndamel calak dan apa laser nih. Nah, niki sing susah nih. Nah, nanti memang langkah-langkah itu memang harus digagas ketika langkahnya bagi Bu itu sebagai inspirasi nawake dulur-dulur sedanten niki damel ngelakoni lampahe Mbah Buyut. Lho Mbah Buyut pun seneng jenengan kumpul setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 ya wong 6 tok lho mboten napa-napa nggih. Sing penting oh iya alhamdulillah. Ana anak putuku sing gelem nyambangi Langgar Kipo ambek murid-muridi Langgar Kipo. Nah, niku. Jadi memang tidak harus dibanggakan ketika Mbak Kipo seperti itu. Tidak harus. Tapi bagaimana caranya kita melakukan apa yang dilakukan Mbak Kipo. Nah, niku monggo. Masa anak putu ini generasi pinten nggih? Generasi ketiga, keempat saged nyontoh Mbak Kipo. Wah, generasi kepitu mosok pedhot. Mosok mlebu koreng Jawa Pos tok. Nggih ya. Lah, terkenale Jawa Pos emane. Sing penting niku terkenal nang majalah Bangkok. Majalahe Gusti Allah. Nggih ya. Lelek terkenal nang Jawa Pos ae. Kula wingi main bal-balan kalih Beto Gon Kalpes kok. Nggih ya, gampang. Tapi yo napa carane? Dengan adanya Langgar Kipo niki tidak ngomong bang aku keturunan 50, bang kula niki keturunan 40, 30. Sing penting awake dhewe saged ngunggahno kali ngurip-nguripi Langgar Kipo. Mosok Mas Mansur iso, nggih. Mas Alwi bin Abdul Aziz saged, bahasan Kipo saged memotori dan mendanai Nahdlatul Ulama. Wis kula tak sebut mawon sakniki. Wong wis tulisanipun jelas kok. Tanbidiyahnya NU. Nggih, sampai Mbah Mansur niki dilamar kali Muhammadiyah. Ya, saya tidak ngomong bahwa Mbah Mansur ini Muhammadiyah atau Mbah Hasan Kipo atau Mbah Alwi bin Abdul Aziz ini NU, saya tidak ngomong itu. Karena memang ini adalah perjuangan yang memang itu diharuskan pada waktu itu. Jalannya beda, bukan apa-apa. Saat ini ngeten, pada waktu Sudirman, Panglima Sudirman itu dipanggil oleh Bung Karno di Istana Negara. Panglima Sudirman ini disuruh menyerah. Jawabnya Panglima Sudirman ngeten. Pripun? Jawabannya. Nah, kalau Soekarno ini yang berjuang di ranah dialogis atau persuasif atau komunikatif, boleh aku ya enggak. Ada yang berjuang secara intelektual dan ada yang berjuang secara fisik. Psikologinya juga ada, fisiologinya juga ada. Dan menguatno sing berjuang di ranah intelektual. Sami kali bahasa Kipo.
Lah mosok bahasan gitu tok sing berjuang, boten. Wonten Mbak Albi, wonten Mbak Tahlilan Akhiyah. Lah kan ini kan harus ada, boten ngomong, oh sur, awakmu kok nang Muhammadiyah, oh boten. Nah ini memang harus ada peran yang dibedakan, peran yang dibedakan. Lah lek kula mboten wonten sing nyopeng nang Rudi, mboten saged kula. Akhirnya dadi wali sana kula. Wali sini mawon nggih. Dan mriki wonten sing ngancani Cak Yunus nggih mboten saged kula. Nah, memang ada harus dari anak keturunan Mbak Kipu ini nyuntuh beliau. Insya Allah beliau ini adalah salah satu pasukan dari Rasulullah yang ahli sunnah wal jamaah. Boten mikir lah iki daganganku tak sedekahno, tak sedekahno, boten mikir. Lek saiki anak putune sik mikir untungku pira, rugiku pira, boten. Lek bahasan gitu napa Mbak gitu boten. Insya Allah Mbak Bulatif boten mikir. Karena memang sudah ada apa nggih yang harus disedekahkan. Wis hitung-hitungan. Nah, Beijing ketika saya bercerita tentang Mbak Gipo, saya perkenalkan Langgar Gipo. Di situ pasti ada ngomong Mas Mansur, Muhammad bin Yusuf, Ridwan Abdullah, Ibrahim Said, Dahlan Akhiyat, dalam Basuni, loh, wonten kata, wonten kata saja nih. Dalek Surabaya iki dipandang sebelah mata yo kebudole moto siwer akhir. Surabaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang orang-orang Surabaya ini dari zamannya Raden Rohmat sampai detik ini adalah naluri-naluri seorang pejuang. Ayo kita buktikan, awake dhewe buktino, awake dhewe saged setitik mawon kalau buyuti. Tapi bukan hanya ketika kita menampakkan diri, itu bukan ketika kita harus populer, kita harus masuk koran Jawa Pos, kita harus masuk TV 9 atau kita masuk napa mawon nggih, JTV. Mboten niku sing dikarepi buyut. Terus Imam Faisal niku tak jadi aktor di belakang layar. Loh, emane dadi aktor di belakang layar. Iya, eman. Karena memang tidak ada yang menjadi aktor di belakang layar sebenarnya. Sebenarnya kita harus berjuang bersama-sama. Jangan ketika saya tidak akan lek kula niki nukil teko nikune Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbicara tentang yang mana dipimpin dan mana yang harus diikuti. Kula niki angsal maos niku, maos kitab niku nggih, sebenarnya ini adalah filosofinya Rasulullah dan para sahabatnya nggih. Dan ini ya emang saja nih. Ini ditulis dalam seorang buku yang berjudul Sang Pemberontak yang ditulis oleh Albert Camus. Abdul Camus ini orang Yahudi saja nih. Tapi filosofinya filosofi Rasulullah yang dipakai. Jangan berjalan di belakangku, karena aku tidak akan memimpinmu. Jangan berjalan di depanku, karena aku tidak akan mengikutimu. Berjalanlah di sampingku sebagai seorang sahabat. Nah, akhirnya Rasulullah kan ngomong, mboten wonten kan, sahabat Sayyidina Khulafaur Rasyidin, sahabatnya Nabi. Dan memang jejer kali Nabi. Dan tidak pernah, tapi karena ngeten, tidak ada seorang kiai itu
ketika ngomong bahwasanya lho sakniki ngeten Gus Nanang saged maos Quran nggih Kang Yunus apal Quran lho karena kan sing iso dhisik lah ngoten karena memang keberadaannya ada di pondok nggih lah sing nang dalanan sinten mboten wonten sakno nah akhirnya Kang Nanang punya ini ku sajane padha karo langkahe Mbah Sakipodin wong dalanan wong dalanan ini sing kula maksud adalah ABK kapalnya Mbah Sakipodin karena memang tidak berada di daerah pendidikan agama pada waktu itu. Alhamdulillah kalau nantinya di sini dikumpulkan diajak sholawat anak-anak yang ada di jalanan Anjal itu, insya Allah buyut ini wah senengnya mboten karuan. Alhamdulillah. Kalaupun dulu ABK kapalnya tidak ketika bekerja dengan Mbah Sakipodin tidak bisa ngaji, tapi ketika bersama Mbah Sakipodin diajari ngaji. Lah ngoten. Kang Yunus niki sama sebenarnya perannya Mbah Sakipodin yang dijalankan. Napa? Wis ya apa Gus ambek kiai-kiai iki ya apa carane nang langgar gitu. Nah ini mboten sadar ajane. Mboten sadar Abu Nuwas iki. Mumpung kiai lho ngenal langgar gitu. Lho itu dulu sudah dilakukan oleh Mbak gitu. Leres iki. Mboten sadar apa itu. Nah, hal ini harus menjadi inspirasi kita sebenarnya. Coba nanti kita gali lebih dalam tentang siapa keturunan Bagitu yang mewarnai organisasi paling besar di Indonesia dan mewarnai organisasi yang dibentuk di Yogyakarta dan mewarnai takmir masjid besar di Surabaya. Masya Allah. Insya Allah episode Ibrahim Said, Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Qasim bin Yusuf bin Arifah nggih Yai Zaid nih. Insyaallah. Mbah Ridwan Abdullah, Mujib Ridwan, Dafian Akhiyat, Hasa apa Suni, Talan Basuni, nggih insyaallah mungkin kula anak angkate kula kenging mriki. Yai Muhammad bin Nawawi. Kuatal. Episode itu akan dijadikan ketika simpel saja buku saku tentang Mbah Sakipodin, perannya terhadap perdagangan, santri, pondok, dan pergerakan dakwah. Nanti ada lagi di belakangnya kita ngomong Batar Midi. Batar Midi mboten wonten sing semerap. Kisah pripun. Nah, Mbak Ahmad bin Abdul Latif. Nah, ini akan menjadi sebuah kisi-kisi aja. Jadi cerita-cerita kedik mawon supaya langgar gitu niki, keberadaan langgar gitu ini melahirkan generasi emas. Selain generasi emas, para wali yogonipun Raden Rahmatullah. Niki disetting. Buku saku itu dijelaskan tentang Mbak Abdul Latif. Wis Mbak Kamal ojo lah wis mungkin soalnya kula tuwa lek nyritakno Mbak Kamal. Mbak Kamal ini juga seorang kiai sebenarnya. Sekilas info besok insyaallah tentang niki sing sanggup riyen Kiai Ibrahim Said. Anak putune Kiai Ibrahim Said. Nggih kula semoni ngeten. Lek anak putune Kiai Ibrahim Said mboten purun cerita, wis mboten usah ten langgar gitu. Nggih. Ngapunten nggih menawi wonten lepate kula. Cuman inspirasinya kata-kata Sakofudin ini tidak hanya sebagai payungnya agama,
tapi beliau juga sebagai gagangnya agama yang menjadi motor pergerakan Islam pada masa beliau sekitar 1800 sampai 1830-an. Ini ngapunten menawi wonten lepati kula nggih kula ngapunten. Alangkah lebih baiknya kita mengawali doa, mengawali Mbah Sakipotin dengan doa dan Fatihah beliau, dan ini diakhiri juga doa kepada selain Mbah Sakipotin dan Suryanya juga Surya yang terpenting Surya dari Rasulullah supaya masih terjadi keeratan. Amin. Sambung silaturahmi. Amin. Bukan masalah kenasaban, tapi silaturahminya. Nggih, ngapunten niki wonten Kakang kula nggih dugi mburen badhe niki mimpin doa supaya luwih afdol, supaya dinten niki bermanfaat damel sedanten nggih. Nggih kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sampun dikaji tentang Mbah Sakipotin. Semoga kita dan anak cucunya terinspirasi dengan perjuangan-perjuangan beliau, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada sekitar meskipun sekelumit dari usaha kita. Amin. Dan insya Allah ketakmiran Langgar Gipo ini dalam waktu dekat dengan adanya kajian Sirawali ini akan menerbitkan buku saku, di mana buku saku itu akan memperjelas tentang Sakipotin, Mbah Sakipotin dan anak cucunya yang sebagai motor pergerakan nasional di negara kita ini, insya Allah dalam waktu dekat. Dan insya Allah juga akan menjadi souvenir bagi siapa saja yang datang ke Langgar Gipo ini, insya Allah. Dan semoga kajian ini mendapat berkah, Amin. memberikan manfaat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul bisr wa la tubassirna biha min alina wa auladana wa jami' masyayikhina wa alimina wa talabatana wa talabatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina ya Allah. Barik lana wa ahlina ya Allah. Allahumma aj'alna wa auladana وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل العبادة وللخير ولا تدم على الشر وعلى الضير. ربنا هب لنا وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihaqqi ulama wa awliya fil hada wilayah ya Allah. Barikna Sallimna wa sallim Indonesia ya Allah. Sallimna wa sallim hada wilayah ya Allah. Sallimna wa sallim ahlina ya Allah. Sallimna wa sallim min virus corona ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. اهدنا صراط Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.